Halo semuanya, di video kali ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Mid-Year Reading Check-in Book Tag yang waktu itu saya di tag sama Ayah dari channel Kanaya Sofia untuk bikin video yang serupa juga. Dan akhirnya sekarang baru bisa bikin videonya. Mid-Year Reading Check-in ini adalah semacam review atau flashback dari perjalanan membaca kita selama 6 bulan sebelumnya dan preview untuk rencana membaca kita 6 bulan kemudian. Jadi langsung aja kita jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di book tag itu. Yang pertama, buku terbaik yang dibaca di tahun ini. Ini agak susah ya jawab pertanyaannya karena di tahun ini saya itu lebih banyak baca ulang. Jadi ya kebanyakan saya memang baca buku-buku yang bener-bener saya suka. Kayak Frankenstein, saya baca ulang Frankenstein. Terus saya baca ulang juga Monte Cristo. Dua buku itu adalah buku yang paling saya suka dari pengalaman membaca saya beberapa tahun yang lalu. Kalau dipikir-pikir nggak terlalu bagus ternyata pengalaman membaca saya. Saya suka banget Game of Thrones. Cuma ini belum selesai, jadi gimana ya? Apakah ini bisa menjawab pertanyaan itu? Saya nggak tahu. Tapi sejujurnya kalau boleh dikategorikan, saya lagi suka banget sama One Piece. Terus terang saya bukan pembaca manga ya, bahkan bisa dibilang saya itu nggak bisa baca komik. Saya punya koleksi Inuyasha di sini aja bener-bener cuma buat koleksi. Tapi demi menjaga keselamatan rumah tangga, karena suami saya suka banget sama Jepangan. Yang bisa Anda lihat di sini saudara-saudara, ketika kehebohan One Piece live action itu muncul di permukaan, saya pikir mungkin saya harus tahu cerita One Piece supaya nyambung kalau diajak ngobrol sama suami. Dan tadinya tuh agak ragu gitu mau nonton animenya atau baca manganya aja, karena kayaknya kalau mau nonton anime saya harus berkomitmen penuh dengan sebegitu banyak episode. Akhirnya saya coba baca manganya dulu dan ternyata enak banget dibacanya. Saya tuh biasanya kalau baca komik tuh suka bingung, ini bagian mana dulu yang harus dibaca. Kadang-kadang harus turun dulu, nggak bisa langsung ke samping. Tapi waktu baca One Piece itu lancar banget dan ceritanya wajar sih kalau One Piece itu banyak yang suka. Jadi kayaknya jawaban pertama itu malah jadi bahas manga. Pertanyaan yang kedua, buku yang paling mengecewakan. Nah ini kayaknya banyak. Di video saya yang sebelumnya saya sempat bilang saya mau baca buku-buku yang biasa dibaca anak-anak murid saya dan itu mengecewakan. Tapi yang paling mengecewakan menurut saya itu antara dua. Yang pertama It Ends With Us dari Colleen Hoover dan yang kedua Antariksa, novel Wattpad yang saya bikin reading vlognya. Nanti saya taruh linknya di sini. It Ends With Us mengecewakan karena dia dipasarkan di genre buku romance, tapi menurut saya itu bukan buku romance. Jadi ekspektasi saya tentang cerita romance sama sekali nggak saya temukan di buku itu. Sementara kalau Antariksa, saya tuh setelah baca buku itu terus mikir, kalau untuk bikin cerita terkenal hanya butuh cerita semacam itu, kayaknya saya juga bisa bikin novel. Saya jahat banget kayaknya yang ngomong kayak gini. Cuma gini loh, karena saya ngelihat penulisnya bukan anak-anak gitu ya, jadi saya menjudge dia. Sebenarnya bukan dia juga yang saya judge, lebih ke penerbit sama editornya sih. Saya nggak paham kenapa buku semacam itu bisa terbit, indinya nggak original, gaya penulisannya nggak banget, tapi kok bisa laris gitu dan kok bisa banyak yang suka. Itu tuh saya nggak paham. Ya gitulah, nanti daripada jadi masalah mending udah segitu aja. Kemudian rekomendasi terbaik yang saya dapat tahun ini adalah buku ini, The Migraine Brain. Ini nggak ada satu orang spesifik yang merekomendasikan buku ini. Ada beberapa bookstagrammer yang saya ikuti yang mereka ngomongin buku ini beberapa kali. Akhirnya saya beli karena saya punya vertigo dan baru di awal tahun ini saya kena migrain dan itu parah banget. Akhirnya ketika ngelihat ada buku ini saya langsung beli aja karena saya pengen tahu tentang kondisi kepala saya ini ada apa kok bisa sering banget vertigo dan migrain. Dan di buku inilah saya nggak ada obatnya sih di sini, cuma paling enggak saya jadi lebih memahami tentang diri saya, lebih aware dengan
kondisi kesehatan saya dan ngerasa ada temennya aja yang memahami keadaan saya. Pertanyaan berikutnya, buku pertama yang DNF tahun ini juga agak mengecewakan. Jadinya ada satu buku Islam yang enggak saya selesaikan bacanya, yaitu buku Psikologi Pernikahan. Itu buku saya pinjem dari teman secara nggak sengaja. Jadi ada satu teman yang minjem buku dari beberapa temennya, termasuk saya. Pas dia ngembaliin, dia salah ngembaliin, jadi ada buku lain yang dikembaliin ke saya gitu. Jadi pas saya lihat, saya mau baca dulu lah gitu sebelum saya kasih ke orang yang punya. Tapi ternyata setelah saya baca, saya ngerasa buku itu hanya berisi teori-teori yang dibingkai dengan layout yang unyu-unyu. Maksud saya, jadi ketika bacanya itu tetap rasanya tuh kayak baca tesis gitu loh. Bukan berarti tesis itu nggak bagus, cuma ketika sebuah buku yang mungkin sifatnya saintifik ketika dilepas ke pembaca populer macam kita, saya berharap bukunya akan dikemas jadi lebih menarik dengan bahasa yang enak untuk dibaca gitu. Jadi bukan sekedar diganti layoutnya, diganti desainnya, tapi ketika baca isinya adalah teori-teori dari A, B, C, D, E. Dan yang lebih mengecewakan lagi bukan hanya karena cara pengemasannya, tapi juga isi dari buku itu saya ngerasa nggak ada yang baru gitu. Jadi cuma kita disuruh memperbanyak komunikasi dengan pasangan kita, tapi kita kayak nggak dikasih tahu gimana caranya. Atau mungkin sebenarnya saya yang nggak nyampe karena cuma berapa puluh halaman gitu, karena saya udah ngerasa nggak cocok sama bukunya, akhirnya ya udah nggak saya baca lagi. Mungkin saya ngerasa bisa nyari informasi lain tentang tema semacam itu dari buku lain yang cara penyampaiannya mungkin lebih menarik daripada buku itu. Pertanyaan berikutnya, buku terbitan tahun ini yang dibaca kayaknya nggak ada. Semua buku yang saya baca tahun ini sudah terbitan lama. Jadi pas lanjut ke pertanyaan berikutnya, buku yang terbit di awal 2023 yang ingin saya baca itu ada dua. Yang pertama bukunya Yasmin Mujahid, Healing the Emptiness. Kemudian yang kedua As Long as the Lemon Tree Grows. Sebenarnya dua buku itu nggak terbit tahun ini, tapi versi terjemahannya yang terbit tahun ini. Reviewnya sudah bertebaran di mana-mana dan saya nggak dengar satu pun review jelek dari kedua buku itu. Jadi buku itu yang pengen saya baca. Kalau buku yang akan terbit, saya itu nggak ngikutin ya tren buku-buku baru. Jadi kalau mau beli buku itu saya cuma ngeliat review dan lebih fokus ke selera saya aja, apakah kira-kira buku ini akan cocok sama saya atau enggak. Jadi saya nggak peduli buku itu mau terbit kapan, kalau saya ngerasa itu bakal saya suka, saya baca. Jadi saya nggak tahu. Oh, tapi mungkin kayaknya saya pengen baca Dune. Kayaknya itu, karena setahu saya buku pertamanya tahun lalu terbit. Harusnya tahun ini terbit juga kan? Kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Kemudian buku tercantik yang saya beli ada satu, ini Pachinko. Ini awalnya waktu mau beli itu agak drama juga ya, karena saya tuh nggak suka buku yang covernya tuh gambar orang. Sementara Pachinko yang versi Indonesianya itu kan gambarnya orang ya, gambarnya kayaknya aktor yang main film adaptasinya. Kemudian tiba-tiba dia muncul dong buku ini. Jadi ini saya belinya second dan harganya tuh sama dengan yang versi terbitan bahasa Indonesianya. Akhirnya ya udahlah saya pilih ini aja walaupun pakai bahasa Inggris, karena coba deh lihat, daripada bikin buku yang covernya gambar orang kan mending kayak gini tuh. Bagus banget kan? Tuh. Ngapain juga bikin buku covernya gambar orang, mending kayak gini, ya kan? Ini buku yang paling bagus yang saya beli. Pertanyaan berikutnya, genre yang paling banyak dibaca tahun ini kayaknya ada dua. Yang pertama teen lit, bacaan anak-anak, novel-novelnya anak-anak murid saya. Kemudian yang kedua buku-buku tentang Al-Quran, karena saya lagi bikin sesuatu yang butuh riset tentang Al-Quran. Selanjutnya, apakah selera bacaan saya berubah? Tentu saja tidak. Justru dengan pengalaman membaca saya tahun ini, saya makin yakin kalau saya akan lebih banyak explore genre klasik ataupun fantasi atau fiksi sejarah, karena menurut saya buku-buku klasik itu pasti punya alasan untuk mereka jadi buku klasik. Daripada saya coba-coba sama genre-genre baru yang nggak tahu apakah itu akan cocok, mendingan baca buku klasik yang jelas-jelas mereka menjadi klasik pasti ada alasannya kan. Jadi selera
bacaan saya kayaknya nggak berubah. Pertanyaan berikutnya, apakah saya punya target bacaan tahun ini dan bagaimana progresnya? Tahun ini saya nggak punya target karena bahkan saya nggak bikin reading journal, makanya waktu mau bikin video ini tuh saya nggak ada catatan gitu. Jadi ya ikutin aja alurnya seperti apa, tapi alhamdulillah ternyata malah saya baca lebih banyak buku daripada tahun sebelumnya. Pertanyaan berikutnya, format buku yang paling sering dibaca tetap buku fisik. Saya masih belum bisa baca buku digital, tapi memang untuk tahun ini saya lebih banyak dengerin audiobook daripada tahun sebelumnya. Ada berapa ya? 5 atau 6 audiobook saya dengerin, dan itu cukup membantu proses listening karena biasanya saya dengar audiobook itu barengan sama baca bukunya. Sementara di tahun ini saya nyoba untuk bener-bener cuma dengerin audiobooknya aja, dan itu cukup menyenangkan. Lanjut, pertanyaan berikutnya, buku yang mewakili tema bacaan tahun ini kayaknya bertolak belakang banget. Mungkin Antariksa kayaknya, karena teman-temannya itu ya setema sama buku itu. Sama ini Kun bil Qur'ani Najman, ini adalah buku tentang Al-Quran yang terbaik yang saya baca. Itu jadi tim lead dan buku tentang Al-Quran. 12 pertanyaan sudah saya jawab semuanya. Kalau kalian gimana? Buku apa yang sudah kalian baca tahun ini? Jangan lupa tinggalin komentar di bawah. Makasih buat Ayah yang udah nge-tag saya, akhirnya bisa punya ide untuk bikin video baru. Makasih yang udah nonton sampai selesai, dan sampai ketemu di video selanjutnya.